Nah, jadi itu ya utility ya. Lalu ada yang namanya teori, teori ataupun hukum dari kepuasan itu, bahwa nilai guna marginal itu akan semakin menurun seiring kita menambah jumlahnya. Contohnya gimana? Kalau misalkan kita pesan satu piring KFC, kita makan, itu kepuasannya itu luar biasa, gitu kan? Enak gitu kan? Nah, kita makan itu kenyang gitu. Tapi ketika kita sudah kenyang, kita tambah lagi satu piring lagi, maka yang terjadi kepuasan kita semakin menurun. Tidak sama makan yang pertama dengan yang kedua, apalagi tambah lagi satu piring lagi yang ketiga, lama-lama muntah ya kan. Nah, itulah berarti bahwa kepuasan itu semakin lama semakin berkurang seiring kita bertambah jumlahnya. Nah, itu dia. Karena manusia itu juga terbatas ya. Nah, lalu kita bahas mengenai nilai guna maksimum. Nilai guna maksimum ini tidak akan tercapai jika digunakan syarat seperti yang tadi diterangkan itu, gitu kan? Karena apa? Semakin menurun, gitu. Nah, ini nggak usah pusing lah, rumus-rumus ini biar keren aja ini, ya kan? Nah, ini nanti untuk menghitung kepuasan. Kalau dijelaskan pasti gampang, cuman nanti lebih detail dia di kelas 2. Ini hanya sebagai oh kayak gini, udah tau lah gitu kan. Nah, lalu ada kurva kepuasan. Kurva kepuasan itu disebut juga dengan indifference atau indiferensi. Nah, jadi kalau kita mau menghitung apakah dia puas atau enggak, dihitunglah berdasarkan budget line-nya. Budget line itu garis anggaran, seberapa besar uangnya gitu kan. Kalau misalkan uangnya nggak cukup, dia seleranya tinggi, ya nggak puas gitu. Dia pengen beli pakaian yang harganya 2 juta, uangnya cuma 200 ribu, ya otomatis nggak nggak akan tercapai gitu kan. Nah, maka harus disesuaikanlah dengan uangnya. Belilah pakaiannya seharga 200 ribu. Seberapa kepuasannya, segitulah dapatnya gitu. Nah, jadi itu ya, berupa kepuasan itu. Nah, di dalam kenyataan, konsumen itu tidak mungkin memperoleh semua barang yang diinginkannya, betul kan? Nah, kalian juga nggak akan mungkin ingin memperoleh laptop yang mahal, Apple, juga kalian punya ingin apa namanya handphone yang mahal, nggak semuanya akan terpenuhi karena uang kita terbatas ya kan. Budget line ya, garis anggaran. Nah, seperti ini tuh. Kurva indifference itu dia melengkung yang sebelah kiri. Kurva garis anggaran itu yang sebelah kanan, dia lurus dia. Nah, hampir membentuk segitiga gitu. Nah, oke, kita lanjut mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, ada yang namanya RTP. Jadi kalau misalkan nanti ikut olimpiade atau ada soal yang disingkat RTP, itu berarti rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu berarti perusahaan ya, pabrik gitu. Nah, berarti dia yang memproses, yang menghasilkan, ya kan? Lalu ada rumah tangga keluarga ataupun konsumen, RTK. RTK itu berarti masyarakat yang menggunakan barang dari RTP gitu. Nah, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga ini dia akan mendapatkan barang tapi mengeluarkan uang. Uangnya masuk ke RTP. Nanti lebih jelas nanti bisa lihat di diagramnya. Lalu ada juga rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah itu kaitannya tadi dengan pajak, ya kan? Perusahaan itu membayar pajak, maka ada uang yang mengalir ke pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan impact pada perusahaan, gitu. Juga harus memberikan impact pada konsumen. Lalu ada, nah ini, apa tanggung jawab dari pemerintah? Yang pertama itu harus menyelenggarakan prasarana prasarana gitu kan. Dari pajak yang diterima tadi harus membuat sarana prasarana, ya kan, membangun kereta api, angkutan umum dan segala macam ya, listrik, rumah sakit. Nah, itu. Ya kan itu kan nanti akan ke masyarakat kan. Nah, pajak itu tadi didapat dari perusahaan. Nah, harus apa juga harus merangsang produksi. Nah, jadi supaya orang-orang itu, perusahaan-perusahaan itu memproduksi, diterapkanlah pajak, tapi juga ada subsidi bantuan gitu. Lalu mengatur perekonomian, jelaslah itu tanggung jawab negara ya. Menyediakan informasi, lalu mengawasi peredaran jumlah barang.
Dalam jumlah barang ini nanti juga akan kita bahas di kelas 2, kelas 11. Lalu ada rumah tangga luar negeri. Nah, ini kaitannya dengan ekspor impor. Barang yang kita produksi juga akan diekspor kan, akan ada yang diekspor, ada juga yang dibeli dalam negeri. Nah, itu kaitannya pasti dengan masyarakat luar negeri. Itu juga akan ada impor ya. Kalau misalnya kita kekurangan kita impor. Kaitannya dengan masyarakat luar negeri. Nah, ini dia. Kalau ini namanya itu di diagram perekonomian dua sektor, RTK, RTP. Nggak ada dibuat kan situ rumah tangga konsumen. Nah, kan harus sudah tahu ya kalau RTK itu konsumen, RTP itu produsen. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Nah, lihat itu. Ada paling atas faktor produksi, arah panahnya dari RTK, faktor produksinya itu ke RTP. Nah, faktor produksinya itulah tadi apa namanya? Tanah ya, skill, tenaga kerja, SDM itu itu didapat dari RTK masyarakat ya kan. Nah, masyarakat itu kan memberikan jasanya, memberikan tenaganya bekerja di pabrik. Nah, lalu RTP itu akan menyerahkan apa ke RTK? Pendapatan, ya kan? RTP-nya itu RTP akan mengeluarkan gaji, gajinya itu akan masuk ke RTK ya, ke masyarakat. Lalu apa yang dihasilkan RTP? Perusahaan barang, barang atau jasa. Itu yang digunakan, yang menggunakan siapa? Yang menggunakan masyarakat, ya RTK gitu ya, konsumen. Nah, lalu ketika dia mendapatkan barang itu maka dia harus mengeluarkan uang. Makanya jadi pengeluaran. Nah, itu dia ya. Diagram perekonomian dua sektor. Lalu ada yang tiga sektor. Nah, dapat kita lihat tuh di tengah-tengah ada pemerintah ya. Nah, kurang lebih sama seperti tadi. Bedanya ada pemerintah di tengah-tengah. Nah, disitulah dia ada pajak, ada restribusi, ada jasa tenaga kerja, lalu ada jasa pemerintah. Nah, gitu ya. Jadi itu ada kaitannya tuh dengan arah panahnya itu. Itulah pemerintah eh, berperan dalam perekonomian. Nah, perekonomian di Indonesia bagaimana? Apakah pemerintah terlibat? Pemerintah terlibat di sini. Ya, sistem ekonomi liberal yang tidak terlibat pemerintahnya sama sekali. Nah, kalau kita campuran masih terlibat pemerintahnya. Lalu ada empat sektor. Nah, kalau ini udah kaitannya dengan masyarakat luar negeri ya. Luar negeri. Nah, jadi kalau masyarakat luar negeri itu pasti kaitan tadi dengan ekspor dan impor. Kalau misalkan kita ekspor, berarti kita menjual barang kan, maka kita dapatkan uang dari luar negeri. Nah, itu menjadi pendapatan devisa negara, penerimaan devisa. Tapi kalau misalkan kita mengimpor uang uang kita itu keluar untuk membayar barang, maka kita itu membayar devisa, gitu ya. Nah, jadi kita itu yang menggunakan empat sektor ya. Nah, ada yang tadi pemerintahnya, nah ini pemerintahnya di atas itu kan, nah, berbicara subsidi dan pajak. Ada rumah tangga negara, pemerintah, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen dan masyarakat luar negeri. Nah, ini dia empat sektor circular flow diagram ya, aliran interaksi atau bisa juga diagram perekonomian gitu. Nah, inilah yang disebut dengan perekonomian terbuka. Kalau perekonomian tertutup tadi itu dua sektor ya. Nah, yang tidak ada kaitannya dengan luar negeri itu berarti perekonomian tertutup. Tapi kalau dia membuka diri ke luar negeri itu perekonomian terbuka. Nah, oke. Kita lanjut ya. Lalu ada yang namanya peran. Peran dari RTP ya. RTP itu tadi kan sebagai produsen, otomatislah dia yang menggunakan faktor produksi. Faktor produksi sumber daya alam, sumber daya manusia ya, modal mereka yang gunakan. Lalu kalau rumah tangga konsumen, ya pastilah dia sebagai pemilik faktor produksi, kan dia yang punya tenaga. Dia yang punya tenaga kerja kan, nah, dibayar sama perusahaan kan gitu. Kalau rumah tangga pemerintah, dia sebagai apa ya? Sebagai pengatur yang mengatur jalannya perekonomian. Bisa juga sebagai konsumen. Kenapa? Karena dia yang juga membeli barang kan, ada belanja pemerintah kan. Meja kursi di istana negara segala macam itu kan belinya ke masyarakat, ke RTP kan, rumah tangga produsen.